Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Kabar Islam 313. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Saya doakan semoga Anda sekalian sehat, urusan lancar dan banyak rezeki. Amin. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang serba-serbi Ramadan. Materi ini diambil dari tulisan Ustadz Farid Nukman di halaman Facebook beliau. Semoga Allah jaga beliau, berkahkan ilmunya, amin. Di video ini berisi tentang beberapa pertanyaan serta jawaban untuk pembahasannya. Kali ini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah ketika lagi sahur, tahu-taunya masuk azan subuh, harus gimana? Kemudian yang kedua, bangun subuh kesiangan dalam keadaan junub, terus bagaimana dengan puasa Ramadannya? Baiklah, mari kita bahas dua pertanyaan tersebut. Yang pertama, ketika lagi sahur, tahu-taunya sudah masuk azan subuh, terus bagaimana? Jawabannya adalah Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah menjelaskan, dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk makan, minum, dan jima sampai terbitnya fajar. Jika fajar sudah terbit dan di mulutnya ada makanan, maka wajib baginya membuangnya. Atau jika sedang jima, maka wajib baginya mencabutnya. Maka jika sudah dicabut atau dibuang, maka sahlah puasanya. Namun jika makanan tersebut dilanjutkan untuk ditelan atau jimanya diteruskan, maka puasanya menjadi batal. Dalam kitab Fiqh Sunnah. Pendapat ini berlandaskan pada dalil dari Sayyidah Aisyah an Aisyah radhiyallahu anha anna Bilal kana yu'adzinu bilailin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Bilal biasa melakukan azan pertama di malam hari. Maka Rasulullah SAW bersabda, makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummu Maktum melakukan azan, karena dia tidak melakukan azan kecuali sudah terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ada dua jenis azan. Yang pertama adalah dilakukan oleh Bilal, yang kedua adalah dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum, yang mana ini menandakan sudah masuknya waktu sholat subuh. Sedangkan Bilal itu adalah sebelum waktu subuh untuk membangunkan orang-orang. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari, hadis nomor 1918. Jika di Indonesia ada waktu tambahan, yaitu waktu imsyak, yaitu sekitar 10 menit sebelum azan subuh. Di waktu ini hendaknya kita menghentikan aktivitas-aktivitas yang bisa membatalkan puasa, seperti makan, minum, jima. Nah, maka kita ganti dengan aktivitas berzikir atau persiapan untuk ke masjid untuk melakukan sholat subuh. Namun, seperti yang disebutkan dalam penjelasan sebelumnya, batas akhir waktu sahur adalah terbitnya fajar shodiq atau ketika masuk waktu sholat subuh, bukan ketika imsak. Lanjut ke pertanyaan kedua, bangun subuh kesiangan, masih dalam keadaan junub, terus bagaimana dengan puasanya? Jawaban, silahkan lanjutkan puasanya, tidak bermasalah. Jangan sampai lupa mandi janabah dulu, lalu sholat subuh dan lanjutkan puasanya. Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi summa yaghtasilu wa yasumu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki fajar dalam keadaan junub karena berhubungan dengan istrinya. Lalu dia mandi dan berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, berkata Al-Qurtubi, hadis ini ada dua faidah. Yang pertama, bahwa beliau berjima pada Ramadan malamnya dan mengakhirkan mandi hingga setelah terbit fajar.
merupakan penjelasan bolehnya hal itu. Yang kedua, hal itu atau junub tersebut dikarenakan jima, bukan karena mimpi basah. Karena beliau tidaklah pernah mimpi basah. Mengingat bahwa mimpi basah adalah dari setan dan beliau maksum dari hal tersebut. Termaktub dalam kitab Fathul Bari. Alhamdulillah ada 2 pertanyaan dan 2 pembahasan sudah kita bacakan. Video ini masih akan terus berlanjut insyaallah ke pembahasan berikutnya sampai dengan akhir bulan Ramadan. Jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal ke video-video berikutnya. Jadi apabila video ini dirasa bermanfaat, maka jangan ragu untuk like dan share ke yang lainnya. Demikian, wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.